bakpao asin atau bakpao bengkuang. Ini tuh bakpao khas Pontianak. Cara buatnya sangat gampang dan juga rasanya enak banget. Di sini ada bengkuang 1,5 kilo. Bengkuangnya ini akan kita potong menjadi kotak-kotak kecil seperti ini. Ini bengkuangnya akan kita ungkep dulu sampai mateng atau sampai bengkuangnya ini lembut. Saat ungkep itu terus diaduk. Oh ya, tambahkan air secukupnya, jangan terlalu banyak ya, yang penting cukup untuk ungkep aja. Ini ada garam sama penyedap rasa, secukupnya aja. Ungkep sampai bengkuangnya ini lembut. Setelah udah lembut kita sisihkan dulu. Haluskan bawang putih dan juga ebi. Ini secukupnya aja ya, sesuaikan selera aja. Ebinya ini akan kita chopper kasar. Nah, kira-kira sampai seperti ini ya. Panaskan kuali, ini masukkan minyak secukupnya. Lalu goreng ebinya sampai harum. Jangan lupa diaduk-aduk supaya nggak angus. Pokoknya digoreng sampai wangi atau sampai udah berbuih-buih seperti ini. Itu artinya udah mateng atau udah wangi ebinya. Nah, kemudian kita masukkan bengkuang yang diungkep tadi. Ini bengkuangnya akan kita masak kembali ya. Jangan lupa diaduk-aduk. Nah, di sini saya tambahkan masako supaya rasanya lebih gurih. Sesuai selera aja ya banyaknya. Lalu ini ada kecap asin. Oh ya, saya juga tambahkan kecap manis tapi nggak kerikot. Ciri khas bakpao asin Pontianak itu dia asin, manis, dan juga gurih. Tidak perlu tambahkan gula, cukup tambahkan kecap manis aja. Jika dirasa kurang asin, kita bisa tambahkan garam. Jangan lupa sambil diicip ya, untuk mendapatkan rasa yang kita inginkan. Nah, kita masak bengkuangnya ini sampai dia kering. Biasanya kalau bengkuang udah kering, artinya udah meresap. Udah selesai, kita sisihkan. Nah, lanjut kita akan buat adonan kulitnya. Ini ada tepung bakpao. Di dalamnya itu sudah dapat tepung 1 kilo. Lalu ini kita dikasih juga raginya 2 bungkus. Masukkan tepung ke dalam bowl mixer. Ini tepungnya kelihatannya itu menggumpal ya, karena kantongnya itu di vakumnya kuat banget. Nah, di sini saya tambahkan gula 150 gram. Raginya ini saya pakai 1 bungkus aja. Minyak gorengnya ini 150 ml. Air bersihnya ini 500 ml. Ini adonan bakpaonya akan kita mixer sampai kalis. Oh ya, untuk raginya sengaja saya pakai 1 bungkus ya. Kalau 2 bungkus menurutku terlalu banyak. Nanti bakpaonya terlalu mengembang malah jadi keriput. Dan juga untuk minyak goreng, jika teman-teman ingin mengganti dengan mentega putih juga bisa. Nah, kira-kira sampai seperti ini ya teman-teman. Ini adonan bakpao yang udah kalis. Kita matikan mixer, lalu ini akan kita keluarkan dulu adonan bakpaonya. Ini mau kita bulatkan dulu karena ini mau kita proofing atau kita mau diamkan dulu. Bulatkan adonan bakpaonya. Setelah dibulatkan, ini akan kita tutup lalu kita diamkan selama 1 jam. Untuk isiannya saya pakai telur kecap juga ya teman-teman. Nah, ini adonannya juga udah kembang, dia tuh kembang banget tuh, sampai menempel-nempel. Nah, ini adonan yang udah kembang akan kita kempeskan kembali. Nah, kita ulenin lagi ya adonannya. Jika terasa sedikit lengket, kita bisa menggunakan spatula untuk bantuannya. Lalu bagi adonannya menjadi beberapa bagian, saya bagi per adonannya itu 50 gram. Lalu ini adonannya akan kita bulatkan kembali atau kita rounding sampai dia bulat. Ambil adonan sesuai urutan pertama kita rounding tadi ya. Lalu ini akan kita lebarkan. Kemudian kita beri isian, untuk banyaknya itu sesuai selera ya. Untuk bentuknya juga sesuai selera. Ini saya bentuk bunga supaya lebih cantik aja sih bakpaonya.
bentuk bakpaunya sampai semua adonannya habis. Nah, ini tutor untuk membentuk bunganya ya. Jika teman-teman ingin bikin, bisa dengan cara seperti ini juga. Ini cara buatnya itu sangat gampang dan juga simple. Yang penting ditekannya kuat, dikuncinya kuat, maka saat kita kukus itu dia tidak akan terbuka. Setelah udah bentuk, kita rapikan bagian sisi-sisinya. Baru kita alasin kertas bakpao. Lalu bakpaunya ini kita susun ke dalam loyang kukusan. Setelah udah selesai semuanya dibentuk, ini akan kita diamkan selama 20 menit. Jangan lupa ditutup supaya permukaan bakpaunya ini tidak kering. Setelah 20 menit, panaskan kukusan menggunakan api sedang cenderung kecil. Ini bakpaunya akan kita kukus selama 15 menit. Nah, setelah 15 menit bakpaunya juga udah mateng. Tunggu sampai bakpaunya dingin, siap dinikmati. Nah, ini bakpao yang udah dingin. Ini bakpaunya tuh lembut sekali ya. Jika teman-teman ingin mencobanya di rumah, selamat mencoba.